Hai semuanya, balik lagi dengan kelompok 4. Pancasila di Indonesia konteksnya sangat besar ya guys. Nah, makanya kelompok kita itu pengen bahas tentang implementasi Pancasila dan perundang-undangannya nih guys. Kelompok kita itu kelompok yang solid, jadi semuanya kerja dan punya role sendiri-sendiri nih guys. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa klik subscribe dan like juga ya guys. Ayo kita buat video ini supaya bermanfaat bagi banyak orang. Setuju? Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama atau freedom of religion. Dalam negara hukum Pancasila, tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam artian positif. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu pertama, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif, sehingga pengingkaran terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak dibenarkan. Kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian, melainkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa secara jelas ditindaklanjuti dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Guys, gue mau cerita deh. Cerita aja Ren. Itu gue kayaknya beneran mau pindah deh. Hah? Pindah apaan, Ren? Gue mau pindah agama. Astagfirullahaladzim, Ren. Lo serius Ren? Iya, gue serius. Udah bagus-bagus agama Islam. Secara kan Islam agama yang paling sempurna. Kok lo ngomong gitu sih, Dek? Itu hak gue untuk menganut kepercayaan yang gue mau. Ya iyalah, orang keluar dari Islam aja udah aneh kata gue. Kok lo ngeselin sih? Dek, nggak boleh kayak gitu tahu. Lo tahu gak? Pasal 29 Undang-Undang ayat 1. Emang apaan isinya? Isinya tuh adalah bahwasanya setiap orang itu bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi kalau misalkan si Reni mau pindah agama, ya itu adalah hak Reni. Tuh, dengerin, Dek. Lo harusnya ngehargain gue. Lo tuh sama sekali tidak mencerminkan sebagai warga Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sila pertama. Iya, gue salah. Minta maaf deh, Ren. Udah, kita harus bertoleransi sesama umat beragama, oke? Iya, Wit. Berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama. Kebebasan anti agama menghina ajaran kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Dalam pelaksanaan pemerintah negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Ayo teman-teman, tahu nggak kenapa merokok di tempat umum bisa melanggar Pancasila sila kedua? Setiap ada larangan merokok, para perokok selalu beralih bahwa merokok adalah hak asasinya. Padahal, merokok bukanlah hak asasi, melainkan hanya kebutuhan belaka. Orang yang merokok di tempat umum akan merampas dan mengintimidasi hak asasi orang lain. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang bisa mengancam jiwa jika tidak dipenuhi. Berbeda dengan merokok, jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam jiwa. Jadi, merokok bukanlah hak asasi, melainkan hanya sebuah kebutuhan belaka. Sedangkan udara bersih adalah hak asasi setiap manusia. Apabila manusia tidak mendapat udara bersih, maka manusia akan mati.
Dan udara yang bercampur asap rokok adalah udara yang mematikan. Ada argumen bahwa merokok adalah hak individu. Namun, sikap ini belum menjawab pertanyaan tentang dampak merokok terhadap orang lain yang tidak merokok. Pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Dalam hal ini, hak atas kesehatan dari anggota masyarakat lain. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28H, Amandemen 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jika paradigma ini dipenuhi, maka seharusnya merokok sudah tidak mendapatkan tempat di masyarakat, karena setiap orang berhak dengan lingkungan hidup yang sehat. Nah, adapun sanksi dari para perokok yang sudah diberlakukan oleh pemerintah yang tercantum dan tersusun di dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara selama 6 bulan serta denda sebesar 50 juta. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Merokok di tempat umum jelas melanggar Pancasila sila kedua, di mana sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa bisa disebut melanggar sila kedua? Karena merokok di tempat yang tidak seharusnya membuat orang sekitar terancam akan efek samping dari si perokok tersebut. Untuk itu, jika seseorang ingin merokok, maka merokoklah di tempat yang sudah disediakan agar tidak merugikan orang lain. Tempatnya enak ya Ren buat tugas. Iya bener, enak banget nih, gue lagi nugas juga sih. Tugas apa lo? Gue lagi nugas kewarganegaraan. Oh, gue lagi nugas Pancasila nih, bikin video. Jadi keren banget, semangat ya. Kenapa lu, Wit? Maaf mbak, kalau ngerokok jangan di tempat kayak gini bisa nggak? Ini tempat umum. Biasanya di tempat umum banyak anak kecil sama ibu-ibu. Kebetulan saya juga ada asma, jadi nggak bisa kena asap rokok mbak. Jadi mbak bisa pindah nggak ngerokoknya? Kenapa sih nggak boleh? Ini kan juga di luar ruangan. Mbaknya aja yang pindah, jangan di sini. Ya loh mbak, bukannya kayak gitu ya. Soalnya, selain asap rokok itu nggak baik untuk kesehatan, kita juga harus peduli terhadap lingkungan loh. Dengan kayak gini aja tuh mbak nggak peduli terhadap lingkungannya. Bisa nggak mbak pindah sekarang? Benar tuh mbak, inget ya, gak boleh ngerokok sembarangan apalagi di tempat umum gini. Mbak bisa kena denda loh karena ada aturannya, masa mbak gak tahu? Ya elah, denda-denda, aturannya apaan sih? Nih mbak, saya kasih tahu. Mbak itu bisa kena pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta. Tuh mbak, dengar. Selain itu mbak juga ngelanggar Pancasila di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena merokok merupakan suatu hal yang melanggar adab, karena mbak dapat membahayakan manusia lainnya. Jadi mendingan sekarang mbak pindah aja ngerokoknya. Ya udah, ini saya matiin rokoknya. Nah, gimana guys penjelasan tadi? Kalau semisal belum jelas, kalian juga bisa loh nanya ke kelompok kami. Anyways, cukup sampai sini saja pembahasan hari ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!